Menabung bukan sekedar menyisihkan uang, tapi juga mengajarkan anak disiplin dan tanggung jawab. Mau tahu bagaimana caranya menanamkan kebiasaan ini sejak dini? Kita akan membahas lebih dalam di program Love Your Child episode kali ini. Hoppers, menabung bukan hanya penting bagi orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan mereka tentang menabung? Apakah mereka sudah terbiasa menyisihkan uang jajan atau lebih suka langsung membelanjakannya? Yuk kita dengarkan pendapat anak-anak tentang menabung. Apa yang kamu pikirkan tentang menabung? Mengumpulkan uang. Menabung itu adalah sesuatu yang dapat pakai uang kita sendiri untuk membeli suatu barang. Mengumpulkan uang untuk tujuan membeli sesuatu yang kita inginkan. Apakah kamu suka menabung? Jarang. Suka. Iya. Kalau kamu punya uang jajan, biasanya kamu habiskan langsung atau kamu simpan dulu? Aku simpen dulu. Biasanya aku buat beli alat sekolah di sini sih, di koperasi. Aku simpan dulu untuk tujuan membeli sesuatu yang ingin aku inginkan. Saya simpan dulu agar bisa membeli sesuatu yang berguna. Apa yang ingin kamu beli kalau kamu sudah menabung cukup lama? Ingin membeli sepeda. Saya ingin membeli laptop. Aku mau beli HP sendiri. Menurutmu, apa yang akan terjadi kalau kamu tidak menabung dan selalu menghabiskan uang kamu? Tidak ada uang yang terkumpul dan tidak bisa memberi barang yang berguna. Aku gak bisa beli apapun yang aku beli pakai duit aku sendiri. Mungkin barang yang akan kuimpikan tidak akan kudapatkan. Nah, itu dia pendapat anak-anak tentang menabung. Ternyata, setiap anak punya cara dan pandangan yang berbeda ya. Ini menjadi pengingat bagi kita sebagai orang tua untuk terus membimbing mereka dalam membangun kebiasaan finansial yang baik sejak dini. Halo ayah dan bunda, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Topik pada episode kali ini adalah pentingnya mengajarkan anak menabung. Dan sebagai orang tua, tentu kita ingin anak-anak kita itu bertumbuh dengan kebiasaan finansial yang baik. Namun bagaimana caranya sebenarnya yang tepat untuk memulai dan mengapa hal ini begitu penting? Bersama kita hari ini telah hadir seorang psikolog yang akan memberikan pandangan yang mendalam dan solusi praktis untuk membantu kita semua. Dan telah hadir di studio Ibu Gilberta Mahanani, MPSI psikolog. Senang Bu Gilby ya, saya panggil Bu Gilby. Iya. Senang bisa kembali ke sini. Iya, dan ini kita membahas satu topik yang sangat menarik ya untuk mengajak anak-anak agar supaya mereka bisa menabung. Dan kira-kira adakah cara praktis yang bisa untuk mendorong anak-anak untuk menabung? Baik, jadi topiknya menarik ya karena memang isunya sekarang di mana-mana kan sedang kesulitan ekonomi. Kemudian kita juga banyak ditawarkan cara-cara yang tanda kutip instan ya, yaitu dengan melakukan pinjaman-pinjaman gitu yang ternyata sangat membahayakan diri kita. Nah, kita kalau ditanya ada yang praktis atau tidak, jawabannya sebetulnya nggak ada gitu ya Bu ya, karena memang untuk menanamkan perilaku itu perlu bertahap. Nah, yang perlu kita perhatikan mungkin yang paling mendasar, kita bisa memberikan kebiasaan-kebiasaan pada anak. Jadi kebiasaan menabung, kebiasaan menyisihkan uang atau membuat budget ya gitu. Oke, hari ini ke sekolah cuman bawa 20.000 atau 10.000 misalnya begitu. Jadi cukup tidak cukup ya harus itu gitu. Itu misalnya seperti itu. Dan yang paling utama gitu ya yang bisa kita coba terapkan dari kecil adalah untuk memilah yang mana yang
kebutuhan, yang mana keinginan. Hmm. Ya, itu yang paling sederhananya. Jadi memang anak-anak harus melihat dulu dari orang tuanya ya, harus melihat contoh. Karena kalau seandainya menabung ini, kita mau berikan contoh yang seperti apa kepada anak kalau bukan dari diri kita sendiri ya, Bu Gilby. Dan kemudian untuk menangani anak yang boros, kan biasanya mungkin ada anak yang boros sehingga kalau menabung kayaknya susah gitu. Iya, memang tadi ya balik lagi, mungkin kita memang sediakan secara lingkungannya ada untuk menabung. Misalnya di rumah itu ada tabungan, mungkin tadinya 1, lalu kita tambah misalnya jadi ada berapa, ada tabungan celengan anak-anak itu ya yang menarik seperti itu. Lalu kita juga bisa tadi ya terapkan ada budgetnya gitu. Jadi semua ada budgetnya. Mungkin rumit ya kesannya, tapi kita bisa kok buat sederhana. Misalnya kalau ke sekolah uangnya 1 lembar, kalau ke mall uangnya 1 lembar juga, misalnya gitu. Terus nanti kalau ke gereja ada yang kita kasih kan untuk persembahan gitu misalnya, itu bisa kita kasih juga. Umur berapa sih Bu Gilby seharusnya kita terapkan kepada anak untuk konsep menabung ini? Saya rasa sedini mungkin ya, kalau secara teori gitu ya. Karena kan kebiasaan pada anak itu sudah bisa diterapkan dari sedini mungkin. Seperti kebiasaan menyikat gigi, mencuci tangan, itu kan kebiasaan ya. Iya, kebiasaan. Nah, jadi mungkin kalau masih kecil sekali, misalnya 2 tahun gitu ya, itu udah bisa, ini taruh uang di celengan misalnya gitu. Nah, atau misalnya setiap anaknya mau beli mainan, walaupun jumlahnya nggak sama ya, misalnya beli mainan 10.000 gitu, tapi anaknya nabungnya 5.000, tapi dia tahu bahwa sebelum beli itu harus nabung dulu gitu supaya bisa beli mainan. Dan untuk uang jajan anak-anak kita kan terbiasa kasih uang jajan. Apakah menurut Bu Gilby ya, anak-anak dikasih uang jajan itu per hari atau untuk supaya mereka menumbuhkan kebiasaan menabung ya, per hari, per minggu atau per bulan agar supaya mereka bisa memanage? Baik, ini memang cukup sulit ya karena memang tergantung dengan kebiasaan rumah tangga gitu ya. Tapi saya rasa kalau misalnya anaknya sudah lebih besar menuju remaja, tentunya mereka kan sudah punya perencanaan. Jadi dikasih seminggu gitu nggak apa-apa supaya mereka sudah bisa melakukan perencanaan tadi. Tapi saya rasa kalau masih terlalu kecil kan sulit ya untuk membuat rencana jangka panjang. Nah, betul ya Bu Gilby. Dan ini kembali lagi ya di peran orang tua. Kan anak kan nggak melihat ya. Anak tidak melihat, maksudnya ini orang tuanya menabung, atau perlukah kita membicarakan hal itu kepada anak? Iya, saya rasa perlu ya, karena memang kalau secara teori ya, usia remaja itu pun sebenarnya sudah memahami konsep investasi gitu ya. Jadi jangan sampai nanti waktu dewasa terima gaji nggak tahu apa itu investasi, akhirnya gajinya habis. Itu yang sering jadi masalah sekarang ternyata. Jadi konsep-konsep itu bisa ditanamkan pada anak gitu ya. Jadi misalnya pergi ke bank bersama-sama, dilibatkan gitu ya, misalnya. Dan macam-macam. Pasti setiap orang tua, maksudnya setiap keluarga pasti punya pilihan investasinya masing-masing gitu ya, atau bagaimana cara mengelola keuangannya. Nah, itu saya rasa kan baik. Jadi misalnya ibu-ibu ajak anaknya untuk ke pasar dan melihat jumlah uangnya gitu ya. Misalnya, oh kalau beli cabai ini sekian, kalau beli telur sekian. Oh ternyata telur lebih mahal dari cabai. Itu kan anaknya jadi tahu ya gitu. Jadi dari yang sesederhana dan memang sehari-hari mungkin anak bisa dilibatkan. Wah, begitu ya Bu Gilby ya. Dan topik ini memang sangat menarik sekali. Dan dulu ya, saya ingat dulu saya suka diperkenalkan dengan ada yang celengan-celengan yang kayak ayam-ayam atau bentuk-bentuk celengan yang lucu-lucu gitu. Lebih efektif mana ya Bu Gilby ya? Kita anak-anak itu menabung di celengan-celengan itu atau kita langsung membawa mereka ke bank gitu? Baik, sebetulnya yang bisa kita perhatikan adalah usia anaknya juga ya. Kalau secara psikologis ya, anak itu kan setiap usianya atau setiap tahapan perkembangannya dia memiliki kapasitas-kapasitasnya tersendiri. Jadi misalnya tadi anak-anak yang mungkin bisa dibilang sebelum 12 tahun gitu ya, itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya realistis atau nyata.
gitu ya. Kalau di bank itu kan nggak kelihatan ya uangnya habis ditaruh kemana gitu. Mungkin dia berandai-andai uang itu kemana. Tapi kalau misalnya kita tadi ya di bawah 12 tahun, terus kita misalnya punya celengan atau apa ya, celengannya bisa digoyang-goyang. Jadi kan semakin banyak semakin bunyi kerincingnya gitu ya. Atau ada yang transparan misalnya kayak toples gitu. Jadi wah udah semakin banyak gitu. Nah itu anak-anak akan lebih menarik gitu ya. Atau misalnya sesuai hewan kesukaannya gitu. Jadi dibelikan celengannya yang bentuk-bentuk hewan misalnya seperti itu. Jadi tadi kalau sebelum 12 mungkin akan sangat efektif jika memang bentuknya celengan yang sehari-hari ada di rumah. Bukan berarti kalau sudah 12 tahun ke atas nggak usah punya celengan. Boleh tetap gitu ya. Tapi mereka sudah bisa diajarkan lebih lebih imajinatif gitu ya, bahwa uang yang di bank itu bisa dikelola dan akan bertambah karena ada bunga dan lain-lain. Terima kasih untuk penjelasannya Bu Gilbia. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pentingnya mengajarkan anak menabung. Kita akan lebih menggali lagi dan lebih dalam lagi tentang strategi dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh orang tua dalam mengajarkan anak-anaknya menabung. Dan tentu setiap anak berbeda dan mungkin ada beberapa cara yang lebih efektif dari yang lain. Dan untuk itu kita akan tanyakan langsung kepada psikolog kita. Nah, Bu Gilby, apa sih dampak ya dari menabung jika kita tidak mengajarkan menabung kepada anak-anak ini, dampak jangka panjang secara psikologis yang terjadi? Oke, baik. Jadi memang menabung ini mungkin saudara-saudara atau ayah bunda di rumah juga bertanya-tanya, kenapa menabung yang datang psikolog gitu ya, bukannya ahli keuangan atau apa. Mungkin ya ahli keuangan juga akan lebih tahu, tapi karena keuangan ini erat kaitannya dengan tahapan perkembangan anak dan juga bagaimana dampak-dampak psikologisnya, kebiasaan-kebiasaannya, perilaku soal menabung dan juga perilaku yang akhirnya negatif dalam cakupan keuangan. Jadi misalnya tadi kalau tidak dibiasakan untuk menabung, ya seperti kita tahu akan terjadi boros gitu ya. Nggak ada perencanaan gitu. Jadi seperti misalnya kalau kita lihat di berita-berita saat ini, banyak itu anak-anak yang lebih memilih untuk nggak perlu menabung sama sekali, nggak perlu punya tabungan, yang penting saya bahagia dan saya punya barang-barang yang saya inginkan. Dan setelah dicari tahu juga barang-barang apa sih yang diinginkan, ternyata barang-barang itu mainan-mainan gitu yang kadang-kadang untuk kita yang generasi yang lebih seniornya gitu ya, itu mainan apa itu seperti itu, boneka lah atau apa yang bentuknya mungkin lucu untuk mereka gitu. Tapi mereka lebih memilih untuk itu daripada misalnya menginvestasikan uang dan lain-lain. Nah, sebetulnya dari sini kita bisa lihat bahwa mereka nggak paham bahwa jangka panjang atau kehidupan nanti itu banyak sekali yang sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau ini kan mereka yang mereka mau ya. Jadi balik lagi mereka kesulitan ini sebenarnya memahami kebutuhan dan kemauan gitu. Jadi jadilah mereka boros gitu. Nah, di sisi lain dengan keputusannya yang kita bisa bilang kurang bijak ya, karena lebih memilih yang mau daripada yang butuh, akhirnya itu berdampak ke seterusnya. Seperti kita tahu, kita kan juga perlu bijak ketika berinvestasi atau misalnya sekadar memilih jenis tabungan atau banknya yang kita pilih, itu kan juga kita perlu bijak-bijak gitu ya. Nah, akhirnya jadi berpengaruh ke sana gitu. Jadi mereka kurang mempertimbangkan banyak-banyak hal dan itu akan menyulitkan ketika mengambil beberapa keputusan. Dari keuangan tentunya kita akan memikirkan kita harus makan apa, kita harus tinggal di mana, pakaian seperti apa yang harus saya beli misalnya. Atau misalnya kalau kita mau liburan, sampai sejauh mana kita bisa mengeluarkan uang untuk liburan ini. Jadi banyak hal sekali sebetulnya yang akan mempengaruhi. Jadi anak-anak itu kalau seandainya dampak psikologis yang nyata yang bisa kita lihat, jadi mereka jadi kurangnya
mengatur ya, mengatur apa yang harusnya yang lebih perlu dan apa yang itu hanya keinginan. Seperti tadi yang dikatakannya itu keinginan dan kebutuhan gitu ya. Dan untuk tadi kita sudah dengarkan tentang dampak psikologis yang kalau seandainya kita tidak mengajarkan, dan kalau seandainya kalau kita mengajarkan dampak kepada anak sejak dini tentang pengaturan uang ini dia untuk menabung. Baik, jadi tadi mungkin bisa disimpulkan bahwa anaknya cenderung impulsif ya, gitu ya bahasa kita, langsung berusaha memenuhi apa yang dia inginkan, bukan yang dia butuhkan. Nah, kalau misalnya ngomong lagi ya, bicara lagi soal impulsif tadi, bisa juga hal yang kita khawatirkan adalah anaknya karena sangat ingin memenuhi keinginannya gitu ya, dia juga bisa meminjam. Jadi mendapatkan dari sesuatu yang seharusnya tidak dia dapatkan, ya. Misalnya kan anak itu perlu tahu juga kapan orang tuanya kasih uang, ya. Nah, tadi seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya ya, misalnya apakah harian, mingguan, atau bulanan gitu. Nah, itu akan jadi baik karena oh ya berarti saya masih dapat uang nanti hari Senin lagi misalnya, berarti ini ada yang kita sisihkan. Tapi kalau misalnya enggak kan, aduh habis, ya udah deh saya tanya dulu sama teman misalnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang memang akan berpengaruh, apalagi memang ya tadi seperti di awal kita bilang, sekarang ini banyak sekali pinjaman-pinjaman yang sifatnya instan, yang padahal ternyata bunganya sangat tinggi dan menyulitkan kita. Sehingga kalau Mem tadi tanya dampaknya apa nih untuk anak-anak jika diajarkan sejak dini, ya tentunya mereka akan lebih bijak. Satu, yang pasti soal keuangannya yang secara langsung. Tapi yang lainnya tentunya akan bijak dalam memenuhi kebutuhan lainnya, ya. Sampai sejauh mana ini uang ini bisa dikeluarkan, sejauh mana yang ini porsinya kemana dan seterusnya. Wah, sangat bahaya tentunya ya untuk dampak psikologis ke depan jika kita tidak mengajarkan pada anak sejak dini. Dan ya itu yang tadi ya, saya sangat tertarik dengan sekarang kan banyak pinjol dan akhirnya mungkin membuat anak itu ketergantungan, enggak sih? Ya. Betul, bisa jadi ketergantungan itu kan perilaku, lagi-lagi perilaku kita ya. Oh kalau kurang berarti pinjam. Padahal sebetulnya yang mungkin kita perlu tanamkan kan kalau kurang kita cari gimana supaya bisa lebih gitu ya. Betul. Nah tapi karena ini kurang pinjam aja gitu kan. Jadi semuanya kesannya dimanjakan dengan kemudahan itu. Setiap keperluan yang kepengen langsung ya, itu yang harus kita ajarkan juga ya kepada anak-anak kita. Terima kasih ya Bu Gilby ya, penjelasan yang sangat menarik dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child. Di segmen ini, kami akan meminta Ibu Gilby untuk memberikan kesimpulan tentang bagaimana orang tua dapat mengajarkan anak menabung dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Dan kita akan simak baik-baik karena apa yang akan diberikan ini sangat penting. Jadi bagaimana Bu Gilby bisa diberikan tips? Ya, baik, nggak terasa ya kita sudah sampai ke bagian tips gitu ya, karena topik keuangan ini jadinya cukup panjang. Baik, kalau misalnya dari percakapan kita hari ini, setidaknya ada 4 hal yang kita bisa coba terapkan ke anak. Pertama itu adalah sedini mungkin. Jadi jangan pernah pikir, biarlah mereka nggak tahu susahnya kita cari uang misalnya. Atau mungkin mereka ini terlalu kecil, jadi dia nggak akan mengerti gitu ya. Tapi bisa coba diterapkan sedini mungkin. Sedini mungkin dan sesuai dengan usia anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang masih sangat kecil tadi ya berarti bisa di celengan-celengan yang di rumah aja dulu gitu ya. Atau misalnya setiap mau beli buku atau beli mainan, minta anaknya juga masukkan uang ke celengan, misalnya seperti itu. Kemudian kalau beranjak lagi kan tadi ya, karena sesuai dengan usianya, mulai kenalkan apa itu bank, apa itu investasi, nah itu bisa mulai dijelaskan juga. Nah, poin yang kedua adalah berikan contoh ya. Kita sama-sama tahu bahwa contoh itu adalah suatu bentuk yang terjadi dalam proses parenting gitu ya. Jadi orang tua jangan pernah malu-malu atau takut gitu ya untuk menceritakan terkait keuangan. Ya, misalnya mau beli barang tapi bulan ini belum cukup, berarti kita perlu tunggu 2 bulan lagi. Misalnya seperti itu.
itu bisa disampaikan secara perlahan-lahan ke anaknya ya. Kemudian yang ketiga adalah libatkan ya. Jadi kalau misalnya mungkin gimana nih libatkan, saya bingung mau bawa anak saya ke bank atau mau bawa kemana. Tadi bisa aja dibawa ke tukang sayur, dibawa ke pasar, tahu bahwa ini adalah sejumlah uang yang perlu kita keluarkan untuk membeli makanan yang ini. Atau misalnya pada saat ke swalayan gitu ya, maunya beli cemilan yang banyak, biasanya anak-anak gitu ya, cemilan, mainan. Tapi ternyata itu tidak kita butuhkan ya, yang itu hanya keinginan saja. Kita bisa bilang bahwa ini kita utamakan dulu yang butuh. Nanti baru kalau uangnya masih cukup baru kita beli apa yang kita inginkan. Misalnya seperti itu. Jadi anak-anak bisa memahami oh ada butuh, ada ingin. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting ya adalah untuk bersikap tegas. Terkadang orang tua ini kasihan gitu ya. Rasanya aduh kita udah capek kerja, uangnya juga buat anak. Memang betul begitu. Tapi ketika kita sebagai orang tua ya terlalu memberikan kemudahan yang tidak selalu baik juga, tentunya anak juga tidak akan memahami bahwa mencari uang itu memang tidak mudah gitu ya. Kan kita semua pasti setuju ya bahwa mencari uang itu butuh proses gitu. Jadi mereka juga perlu tahu kok bahwa untuk mendapatkan uang itu ada di tanggal-tanggal tertentu misalnya, yaitu tanggal gajian misalnya gitu ya. Atau misalnya kita harus melakukan sesuatu dulu baru kita mendapatkan uang. Nah itu mereka juga perlu tahu. Jadi jangan pernah takut untuk bersikap tegas. Kalau misalnya tadi anaknya bilang, wah ini udah mestinya dapat gitu ya. Wah nanti dulu kamu masih tunggu tanggalnya gitu. Nah itu jangan pernah ragu untuk bersikap tegas. Wah, terima kasih Bu Gilbia untuk penjelasannya dan topik ini memang sangat membuat kita sebagai orang tua juga agar supaya kita pintar-pintar mengajarkan kepada anak, karena ini tentu penting ya. Betul. Mengajarkan kepada anak untuk menabung, dan semoga apa yang telah dibagikan hari ini bisa membantu kita para orang tua untuk mengajarkan anak menabung sejak dini dan cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child di episode selanjutnya.